Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati yaitu Ibu Mentari Ritonga selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu Angga Purnomo Wiranto, Alivia Aprilia, Nabila Paramita, Nur Alfi Abidah, Salsabila Fitri Husna, dan Windari. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bisnis model kanvas. Materinya itu yang pertama menentukan ide dan gagasan usaha. Yang kedua, menganalisis jenis usaha, produk atau jasa. Yang ketiga, bisnis model kanvas. Dan yang keempat, pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfi Abidah dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu menentukan ide dan gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide yang mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk mencari atau menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi satu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Ide gagasan usaha tidak muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan ide gagasan usaha itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa berpusing-pusing untuk mencarinya. Ide gagasan usaha itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Terkadang suatu ide gagasan itu muncul ketika kita sedang berpikir keras menentukan bidang bisnis yang akan kita buat. Contoh, seseorang yang sedang berjalan-jalan di suatu taman dan kebetulan di taman tersebut ada pohon buah. Orang tersebut melihat buah yang berjatuhan dan memungutnya. Lalu orang tersebut mencium bau buah itu dan berpikir ternyata buah itu memiliki sari buah yang mungkin bisa dijadikan sirup sari buah. Atau agar buah tersebut tidak busuk maka dibuat manisan dengan mengawetkannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya itu menganalisis jenis usaha, produk atau jasa. Yang pertama, kita menganalisis bidang produk. Ada 3 klasifikasi produk. Yang pertama ada produk primer atau penggalian sumber daya alam. Yang ketiga ada produk sekunder, pengolahan atau proses bahan baku. Yang ketiga ada produk tersier, peralatan dan pelayanan jasa. Tujuan diadakan analisis terhadap jenis produk itu adalah yang pertama, agar kita dapat memenuhi keinginan dan minat konsumen. Yang kedua, memenangkan persaingan dengan produk-produk yang ada. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan. Yang keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang kelima itu untuk mencegah kebosanan konsumen. Selanjutnya adalah menganalisis bidang jasa. Upaya di bidang usaha jasa dapat menarik konsumen dengan cara pertama, kita bisa memasang reklame atau iklan yang mencolok dan menarik agar konsumen itu tertarik dengan iklan tersebut. Yang ketiga, memasang lampu yang terang dan menarik. Yang keempat, menyebar pamflet. Yang kelima, mengadakan demonstrasi. Dan yang keenam, memberikan potongan harga. Hal yang harus dipertimbangkan seorang wirausahawan agar berhasil dalam bidang jasa, yaitu yang pertama, seorang wirausahawan harus mengetahui tentang selera dan minat calon konsumen agar konsumen itu tertarik nantinya. Yang kedua, selain mengetahui minat calon konsumen, seorang wirausahawan juga harus mengetahui bidang jasa apa yang paling laku. Yang ketiga, menjaga hubungan harmonis dengan pensuplai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Purnomo Wiranto. Saya akan melanjutkan diskusi kelompok ini
yang materinya dan judulnya itu Business Model Canvas. Business Model Canvas itu merupakan alat atau tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat digunakan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat dan mendiskusikan dan memahami sebuah model bisnis yang sistematis. Dalam bisnis model Canvas yaitu ada 9 elemen yang penting untuk mendukung kemajuan suatu bisnis. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment yaitu kegiatan atau membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok yang pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda dalam membutuhkan pemasaran yang berbeda. Yang kedua yaitu value proposition. Alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga yaitu channels. Channels yaitu media antar muka perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu revenue streams, sumber-sumber pendapatan perusahaan. Yang kelima itu customer relationship, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan atau mewujudkan pengendalian aktivitas penjualan. Yang keenam itu key activities, yaitu aktivitas paling utama dalam berbisnis. Yang ketujuh yaitu key activities juga, itu sama juga dengan arti yang di atas. Yang kedelapan itu key partnership, yaitu perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa. Yang ke-9 yaitu cost struktur, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan modal jenis bisnis tertentu. Perkenalkan, nama saya Alicia Amelia. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis Canvas. Pentingnya mengembangkan bisnis model Canvas ini yaitu bertujuan supaya dapat membantu memudahkan perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Model bisnis Canvas menjadi penting untuk mereka yang ingin memulai bisnisnya karena memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada mendorong pertumbuhan. Manfaat selanjutnya yaitu mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis model Canvas ini merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Bisnis model Canvas ini memiliki 9 elemen. Dengan adanya bisnis model Canvas seperti ini, kita dapat melihat usaha mana yang lebih akurat, apakah usaha yang akan ataupun usaha yang sedang berjalan. Serta bisnis model Canvas ini dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan strategis.
Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dan ibu yang telah menyaksikan video kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.